Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu berbahagia bersama papa dan mama dan keluarga besar adik-adik di rumah. Dan bagi adik-adik yang lagi mengalami sakit dari tempat ini, kakak doakan semoga lekas sembuh ya dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita berdoa ya untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini. Apakah adik-adik senang mendengarkan firman Tuhan? Semuanya pasti senang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Kita berdoa bersama-sama ya, dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau masuk di dalam hati kami, memenuhi hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini menjadi pelita hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Adik-adik, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ucapan bahagia. Adik-adik sekolah minggu, tahukah adik-adik bahwa firman Tuhan hari ini yang kita dengarkan adalah undangan Tuhan Yesus untuk kita supaya berbahagia bersama Tuhan Yesus. Karena Tuhanlah yang memberi kebahagiaan kepada kita adik-adik. Dan ternyata sesungguhnya melalui firman Tuhan hari ini juga kita mengetahui bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya yang diberikan oleh Tuhan Yesus berbeda dari kebahagiaan seperti yang kita pikirkan. Ya, karena yang kita pikirkan bahagia itu berarti kita memperoleh sesuatu. Misalnya keberhasilan, kemenangan, menjadi kaya, punya hidup yang nyaman, bisa jalan-jalan. Itulah yang kita sebutkan bahagia, bukan? Benar adik-adik, itu memang gambaran kebahagiaan kita di dunia ini. Tetapi itu merupakan kebahagiaan yang semu atau sementara saja adik-adik. Berbeda dari kebahagiaan yang diberikan oleh dunia ini kepada kita adik-adik. Kebahagiaan yang Tuhan Yesus berikan justru sebaliknya. Bahagia yang Tuhan Yesus maksudkan adalah tentang hubungan seseorang dengan Tuhan, kebahagiaan yang berfokus kepada Tuhan. Jadi adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, Yesus naik ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka mulailah Yesus berbicara dan mengajar mereka semua. Kata Yesus, pertama, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena orang-orang miskin inilah yang mempunyai kerajaan sorga." Adik-adik, siapakah orang miskin yang Yesus maksudkan di dalam ayat ini? Dan mengapa Yesus berkata bahwa mereka harus berbahagia? Mari kita perhatikan bersama ya. Jadi adik-adik, kerajaan surga itu adalah anugerah Allah kepada kita. Dan tentu saja tidak dapat dibeli atau dibayar oleh manusia. Biasanya orang yang mampu lebih percaya kepada dirinya sendiri untuk mendapat keselamatan sehingga mereka semakin jauh dari kerajaan surga. Bukan demikian dengan orang yang miskin di hadapan Allah. Mereka akan datang kepada Allah dengan kerendahan hati, mengakui semua dosa dan kesalahan-kesalahan di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan Allah. Oleh karena itu, mereka mendapat kasih karunia Allah dan memperoleh kerajaan sorga. Yang kedua, Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan." Adik-adik, berduka cita di sini bukanlah kesedihan seperti yang kita lihat biasanya ya. Kita sedih misalnya karena kita tidak naik kelas atau karena kita sedang diganggu oleh teman-teman kita. Tetapi duka cita yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah duka cita karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Seperti kisah Rasul Petrus, ia menangis berduka cita karena kesalahannya dan memohon ampun kepada Tuhan. Kemudian Petrus mendapat penghiburan dengan memperoleh pengampunan daripada Tuhan. Yesus juga berkata bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi.
Orang-orang yang lemah lembut adalah orang-orang yang tidak hanya meminta apa yang menjadi bagiannya saja, tetapi ia mau melayani Tuhan dan juga melayani sesamanya. Seorang yang lemah lembut, ia akan peka akan suara Tuhan dan juga keadaan sesama di sekitarnya. Begitulah adik-adik, kelemah lembutan yang Tuhan Yesus maksudkan. Dan yang keempat, Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Yesus bukan berbicara tentang lapar akan makanan atau haus akan minuman, namun lapar dan haus akan kebenaran. Siapakah kebenaran kita? Ya, benar adik-adik, kebenaran kita adalah firman Tuhan. Hanya di dalam Tuhan saja kita bisa memperoleh kepuasan, yaitu lewat firman Tuhan. Yesus terus mengajar orang banyak itu. Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang murah hatinya, berbahagialah mereka yang suci hatinya, berbahagialah mereka yang suka membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Berbahagia juga mereka yang oleh karena Yesus mereka dicela, dianiaya, dan kepada mereka juga difitnahkan segala yang jahat." Dan Yesus menutup pengajarannya dengan berkata, "Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga." Jadi begitulah adik-adik ucapan bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ada 9 ucapan bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Dan firman Tuhan hari ini benar-benar undangan Tuhan kepada kita. Kita diundang untuk berbahagia, bersukacita, dan bergembira karena kita punya Tuhan di dalam hidup kita. Karena jika kita punya Tuhan dan firman-Nya, kita akan memiliki surga. Kita akan dihiburkan, kita akan mewarisi bumi, kita akan dipuaskan, kita akan memperoleh kemurahan, dan kita akan disebut anak-anak Allah, dan kita juga akan mendapat upah dari Tuhan. Pertanyaannya, maukah adik-adik menerima undangan Tuhan Yesus itu? Maukah adik-adik berbahagia, bergembira, dan bersukacita di dalam Tuhan? Mari adik-adik kita buka hati kita masuk ke hadirat-Nya dan menerima undangan Tuhan kepada kita. Terimalah firman Tuhan hari ini dan terimalah Tuhan Yesus sebagai kebahagiaan sejati kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Kami bersukacita karena kami memiliki Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.